Pento Nikmat. Bentar, Pento Nikmat apa? Band Banjar. Mereka launching album. Iya, album. Kita opening di Nashville. Iya, gara-gara jenis oper. Oh ya, akhirnya kita masuk Nashville. Sebelumnya kan pernah. Sesudahnya kan pernah sama. Sekali. Oh iya, pertama dan terakhir ya. Mabok adalah Sama. Lumayan. Oh iya. Telepon ibu-ibu. Apa aja? Jangan band yang kayak gini lah aja. Tadi di telepon dan live. Oh, dan live. Oh, interaktif. Astaga, dan semua mendengar itu. Iya, Allah. Itu pas pakai piercing gede kan. Itu yang kayak giwang ganal itu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Okay, thank you everybody. Please a big applause to New Days is over. Udah lama banget nih nggak kedatangan. Kita tidak kedatangan musisi band, anak band Musibah. dan ini rock, heavy metal lah. Kalau apa? Metalcore. Metalcore. Oke. Alhamdulillah ini sudah kita ke 20 sekian berapa? Belum 25. Ya sih sekitar itulah. Di sini ada, aku perkenalkan dulu nih, ada Iuy aka Instagramnya Zeraus gitaris. Ada Sarah Morgue vokalis, dan ada Deddy Rosyadi. Yes. Ada lagu baru New Days? Belum ada. Jadi mungkin akan ada membawakan lagu-lagu materinya ada untuk main nanti lagu-lagu Masih yang lama. Karena lama juga udah nggak main, jadi ya udah nggak apa-apa. Masa sih ada selisih beberapa waktu dari manggung terakhir? Manggung terakhir tuh tiba-tiba muram bulan lalu Yang sebelum covid. Sebelum covid kan kita panggung. Oh, sebelum covid yang dulunya Pak. 2000 berapa tuh? 2019. Covid tuh masuk 2020 awal loh. 2020. Ya 2019 main di Brimob. Oh, aku nonton. Apa itu? Judulnya? Itu apa masih ada? Rotu. Iya. Aku nonton. Itu terakhir lah. Habis itu kan ada Mang Maliti. Yang kecil-kecil skala yang terakhir yang kemarin tiba-tiba muram. Oh iya. Oh, itu di mana aja? Di Banjarbaru. Wetland Square. Oh, iya. Acara muram. Itu indoor kan ya? Indoor. Keren. Di Banjarbaru ada lagi habis itulah dan ini lagi. Oke, nah yang jelas dulu New Days Over nih awal berkarirnya gimana nih Yoy? Apakah memang dari awal tuh pengen ngeband metal-metalan atau sebenarnya dulu terpikirkan 2006 namanya sebenarnya Lost Hope ya ini. Lost Hope Tiada apa. Lebih ke genre emo-emoan screamo gitu. Oh, karena emang tahun 2006 populer. Emang lagi era-eranya screamo gitu. Emo. Apa band-band emo waktu itu yang My Chemical terus Vince kan. Pakai dasi merah ya? Ya, ada merah, jas hitam, hitam. Yes. Pony ya. Iya, sempat Pony ini. Bagian awal-awal Pelopor. Iya, panutan. Nah, itu awal-awal bikin band Lost Hope itu di mana tempatnya? Apakah Banjarmasin? Banjarbaru Memang dari awal. Emang dari awal dari Banjarbaru. Oh, ini belum ada nih genre ini di Banjarbaru nih. Kan abis balik dari Jogja. Ya udah pengen ngeband terus belum ada genre screamo nih. Kita bikin gitu. Pas teman kuliah ada kan diracunin lagu-lagunya kan. Waktu itu juga kuliah atau kuliah di Steamik Banjarbaru. Banjarbaru yang di Banjarmasin kan? Enggak, yang di Banjarmasin ini. Oh. Oke. Di mana tuh tempatnya? Apa calling membentuk itu kayak apa? Apakah dari ngobrolan? Ya ketemu di kampus kan gitu. Oh, ngajakin teman sebelum kampus. Sarah belum masuk di ini. Oh, berarti ini awalan memang Iuy lah. Iya. Berapa orang nih? Founder Ahmad Dhani. Oh, ini Ahmad Dhani yang ide nih.
Berapa orang waktu itu ya? Berlima. Berlima memang? Berlima. Dari awal kan sudah Orang pegang kampus kita. semua kan, orang kampus semua. Terus 2007. Karena dari 2006. Udahlah kita ganti nama aja gitu. Ganti nama jadi New Day Software. Oke. Apa maksudnya di New Day Software? Nah, ya, Sesuai istilahnya. Tahu filosofinya Sarah itu. Oke. Berarti Sarah masuk setelah 2000 berapa Sarah? 2008. 2008 Sarah mas. Oh iya. Setelah vokalis. Nggak sengaja juga itu pas kita ganti vokalis dari Randy ke Aya. Aya pas kelas 3 SMA. Itu ya kelas 3 SMA lulus sekolah mau lanjut sekolah di Jogja. Udah kita kehilangan vokalis kan. Terus pas itu ada event di Banjarmasin Metal Festland. Cecetan sama Sarah kan. Sar main nggak? Kita ngomong orang memori jauh-jauh lah. Oke. Oke, apa chatnya tuh? Sar Itu Nokia. Nokia. Masih zaman Friendster kan itu. Masih zaman Friendster. Sar main lah di acara ini apa Banjarmasin Metal Fest. KNPI lah. KNPI. Enggak kata Sarah. Soalnya pada sibuk personilku kata Sarah. Kalian main nggak kata Sarah? Enggak juga kayaknya, nggak ada vokalis ya. Kita aja main ya. Ya udah ya, akhirnya dari situ lanjut. Karena memang waktu itu Sarah memang nggak ada tergabung dengan band. Ada band Life for Liars. Oh. Dengan genre yang sama. Metalcore. Scream juga sih. Iya. Scream. Tapi nggak bisa main waktu itu. Terus. Diajakin iya. Karena insiden itulah. Iya. Sejak saat itu malah selalu akhirnya selalu udah ikut terus latihan terus main terus. Apa hal yang ini? Jangan hal lah. Tapi bikin lagu langsung atau cover band dulu? Cover-coveran dulu. Apa tuh band apa tuh? Devil Wears Prada itu ya. SLDI. Aiden, kita main kalau yang Manca, Aiden ya. Band luar? Band luar. Ya, band luar semua. Oh ya, karena memang inspirasi bermusiknya dari sana lah. Awal-awal tuh apa? Aiden, Bless the Fall. Ya zaman-zaman itulah. Iya pada yang ramai pada waktu itu. 2007 lah. Lanjut ya 2008. Supaya tuh kuat. Dapat kan Sarah masuk. Terus bareng sama Lutfi Sarah. Habis main di KNPI, terus kita main di Steamik. Nah itu basis kita nggak bisa gabung lagi, sibuk main game kan. Akhirnya alasan sibuk main game. Oke. Terus akhirnya ada temannya si Bom gitaris yang sebelum Dedi. Itu bentar. Ini suaranya kenapa nggak sih? Rekam aja udah. Karena dia mau suara. Masuk aja berarti. Siapa Miftah digantiin sama si Lutfi gitu. Oke. Lutfi terus main di Steamik Banjarmasin. Itu udah Sandy, Sarah, Lutfi, aku sama Bom dulu tuh. Yang bertahan cukup lumayan lah ya. Sandy termasuk dia di waktu itu ya Mas. Sandy itu di 2007 sudah Sandy si drummer. Oke. Terus ada lagu di situ. Belum juga. Mulai bikin lagu tuh 2000 lumayan lah. 2009. Ya. Kita ini apa? Like in the Fest. Like in the Fest itu kita tahun berapa? 2009. Ikut LLX in the Fest. Dedi masuk? Belum. Belum. Dedi tahun berapa? Dedi 2016 dia. 2015 sudah di Palangka. Belum player. Ya. Oh, berarti karena dulu deadline lah. Kayak itu. Mulai harus nonton. Jadi ada historicalnya. Iya, betul. Jadi yang taunya Indio sekarang juga tahu. Oh, Indio dulunya kayak itu kan kayak gitu. Udah ketahuan dia tuh sudah tua. LA Indie Fest 2009 itu angkatan Gecko. Ini ada audisi kan juga di sini Banjarmasin. Kirim submit demo. Demo. Kirim demo seluruh Indonesia. Jadi masuk regional Indonesia Timur. Aku pernah rasanya ngumpet itu pernah. Iya, tahun Royal Strap. Dulu Adi kuliahan drummernya. Aku sempat tuh. 2009. Iya. Itu yang masuk di Banjarmasin, yang masuk sampai 30 besar regional Surabaya. 2 band, yang dari Kalsel, Losi to Glossy sama New Day Software. Losi to Glossy? Losi to Glossy, di April.
Nama lainnya di April. Tahu. Ya, Aku dengar. Nama lainnya di April. Dan Boni kan masuk dengan lagu ciptaan yang sudah genre Iya. Itu ditambah satu personil keyboard dulu. Oke. Si Lukas namanya. Oh, dulu. Nice. Bertahan apa Indie Fest? Abis itu ada momen apa lagi yang sampai Indio manggung lagi, main lagi? Di habis Indie Fest 2009 2010 kita planning main ngeband di luar gitu. Oh iya. Ikut gigs di luar ya. Akhirnya kita ke Jakarta. Oh, iya. Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka liburan itu liburan semester sebenarnya liburan semester terus sekalian liburan jalan-jalan sekalian cari gigs Oh, di sana. Tapi sudah ada pegang jaringan atau kontak apa kan? Sudah, kebetulan di zaman itu Facebook jadi pusat informasi untuk acara ya. Jadi pada tahun itu kayaknya setiap minggu ada gigs. Sabtu minggu itu ada gigs. Kadang Dio itu main Sabtu main, Minggu main. Wih, ada yang pagi main, Minggu siang, malam. Ada yang 3 kali main pernah. Berarti kuat banget lah intinya lah. Aku tuh bukan memungkiri karena musikam kan sangat sangat genre apa sih maksudnya? Segmented banget. Iya. Pendengarnya kan pasti orang-orang yang loyal aja, tidak umum gitu, tidak publik. Sampai saat ini ya Blog Game tuh kan kalau dibawa ke nongkrongan nih. Kalau mau dibawa kita nongkrongan nih. Mau coba boleh ya? Ya coba sih, siapa tahu kan ada yang bisa enak ngebawainnya. Tapi ketika manggung atau konser itu memang akan berkumpulkah orang-orang itu yang headbang gitu kan? Akan maksudnya selalu ada kah atau pernah ada menemui sunyi sama sekali? Pernah. Yang mana yuk? Kadang kalau misalnya yang main terlalu pagi atau apa tuh. Iya itu karena suasana kan ya. Karena aku pun suka dengan konser live ini biasanya kalau ada band metal main itu selalu ada yang berkerumun tuh mereka yang wah ini fans loyal nih gitu kan memang suka dengan musik seperti itu. Aku suka juga untuk bermainnya tapi kan tidak mungkin didengar setiap hari loh. Kayak itu Nah habis itu setelah itu 2010 di Jakarta itu 2 gigs kita dapat guys. Salah. Iya. 2 gigs. Harusnya 3. Karena gigsnya kayak di sini juga di tempat apa? Bukannya harus panggung Gana. Bukan yang festival band apa bukan gigs. Iya. Kebetulan tempat yang kita main itu bukan tempat legend. Rosi Fatmawati sama yang sudah nggak aktif lagi gedungnya itu udah dihancur di Sudirman. Jadi main itu di Jakarta gabungnya Last Child. Di Jabu. Mereka masih main-main masih yang anak gigs. Ya, betul ya. Ada zaman itu. Stupidity dulu kan. Widih. Asik. Last Child waktu masih ini gigs. Ya karena mereka kan emo-emoan juga kan, emo banget. Pang-pangan. Lagu yang dibawain lagu sendiri atau sendiri sama cover ya. Oke. 10 tuh. Berapa lawas sih petualangan itu? Maksudnya diam di sana kan harus ada nginap. Iya. 2 minggu kemarin kita jalan. Nginepnya di kontrakannya Bang Erwin Kunci yang sekarang jadi gitarisnya Muram. Oh ya. Nah, nginep di situ kita. Nginep di rumahnya. Deket banget sama Kemang ya, jalan kaki ke Kemang. Dari situ. Latihannya juga ada studio sekitar. Enggak sempat latihan lagi. Udah di jalan keluar tuh udah jarang latihan. Oke. Selisih harinya dari manggung seminggu. Jadi minggu pertama di sini terus minggu depannya ada gigs di. Jadi ada waktu santai ini digunakan untuk berjalan-jalan juga. Ya cukup bangga pernah main di Japu Cafe itu karena di Japu itu lokasi di mana band-band legend pernah manggung di situ gitu. Wih, iya macam seringan gitu. Terus Killing Me Inside dulu juga. Banyak lah gitu. Sweet as Revenge gitu ya. Ada band lain yang juga dari daerah kan Boni kan mewakili atas nama kan pasti ada mempresentasikan bahwa kita dari Banjarmasin dong pasti loh karena bangga di sana. Nah daerah lain pun adalah yang dari Lampung misalnya atau dari main tuh ada. Wih keren cuy, mau kali Kalsel cuy, kenegapangan mau Kalsel ini di luar loh. Nanti ada beberapa event lagi yang aku singgung. Nah setelah itu 2011 Jogja Berbek tuh jadi 2011 Jogja. Jadi 2011 kita planning lagi ke Jogja. Kita ke Jogja yuk. Ya udah. Secinta itu dengan band. Jadi itu duit sendiri, semuanya duit sendiri. Oh oke. Duit sendiri. Apakah perlu menabung dulu untuk persiapan itu? Tapi menabungnya tuh
untuk liburan. Iya. Liburannya kemana yuk? Iya. Kita kemana? Cari gigs kita di situ melalui Facebook. Segitunya kontak sudah sini kan kebetulan ada teman udah di Jogja kan. Si Mas Kimpling kan. Mas Kimpling. Kami mau ke sana tanggal segini cari gigs. Ada segini mau ke sana gitu. Ada event gitu. Oh gitu caranya lah. Oh paham. Oke. Iya. Udah dapat Jogja Brebek itu salah satu event tahunannya Jogja dulu. Iya, Jogja, iya. Acara hampir metal mirip ini. yang Enggak aku menyerapnya hampir kayak gini. Aku kan ada di lingkungan beberapa penulis nih. Penulis pun kalau ke daerah dia harus bikin kan tuh workshop apa kayak di sana biar pas gitu loh kesananya tuh ada yang dilakukan. Jadi kan setelah jalan-jalan, oh iya jaringan penting lah, jaringan itu tadi sangat penting jaringan. 2011, 2012 kayak gitu lagi. Kontak Mas Kimpling lagi, Mas kami mau liburan ke Jogja lagi nih. Terus ditawarin kan di Purwokerto mau nggak main gitu. Tanggal segini gitu. Itu Desember itu. Boleh Mas. Purwakarta. Purwokerto. Purwokerto. Puerto Rico. Beda. Purwokerto kita. Purwokerto terus 2 hari kemudian di chat di SMS lagi sama si Mas Kimpling. Lanjut ke Banjarnegara mau nggak Yui gitu. Boleh. Tur ini. Tur banget. Besok kan SMS lagi. Tanggal 25 tanggal 24-nya di 25 deh. 25-nya di Jogja katanya. Boleh. Sampai lanjut ke Klaten. Jadi Purwokerto, Banjarnegara 4 titik kita. Jogja sama Klaten. Kalau misalkan Sarah izin kerjanya tuh bisa sampai Januari, kemungkinan kita lanjut sampai Januari. Emang tuh berapa makan waktu berapa lama tur itu tadi? 2 minggu kebetulan waktunya dekat-dekatan kan. Jadi dekat-dekatan aja. Soalnya itu waktu di jalannya ada banyak ya lah. Itu ternyata hajatannya si Melody Maker band Jakarta lagi promo album tour Java Invasion. Itu bawa band-band yang lain juga, ada yang dari Bandung, Surabaya. Jadi waktu itu mereka tour, kitanya diajakin bareng. Di trik mereka jadi Melody Maker dari Jakarta, ada Revenge the Fat dari Bandung, Distruger Jakarta nih Desember, Nyam Kiss dari Surabaya. Jadi ada berapa band tuh jalan darat. Oh, jadi ini berombongan umpamanya gitu. Mobil-mobil masing-masing jalan darat. Oh, asik nih suasana. Tapi itu ramai ya. Pada saat itu kan belum ada keluarga jadi belum masih ada beban, belum ada bayar listrik, bayar internet. Kesenangan banget itu heaven lah. Main di mana-mana gitu. Sampai kita nyewa ini ya villa ya di Jogja tuh. Oh iya. Sewa villa. Itu berlima juga lah, dia berlima juga. Kontak teman yang orang Banjar di Jogja bantuin kita. Mau kemana nih? Cari nongkrong ya. Fungsi Facebook pada saat itu ya temennya di mana? Teman Facebook ke mana? Sangat bermanfaat. Dicari siapa gitu. Sampai jadi buah dari tour kemarin, mini tour itu kita kenal sama kru mereka. Sampai sekarang masih kontak tuh sama mereka yang udah nggak jadi kru mereka, tetap pas kita main di Bandung lagi dibantuin sama mereka gitu. Ya, itu asiknya tuh ada yang care dengan kita, maksudnya yang dari udah jadi kayak keluarga. Iya. Apa yang kamu rasakan main di luar, atmosfer penontonnya misalnya atau culture-nya? Ya beda, apalagi kalau di Purwokerto itu emang pusatnya orang banyak ngincar event di sana gitu. Soalnya di sana skenanya bagus. Jadi mau genre apa aja kalau manggung di sana orang-orang langsung. Apakah alasan itu juga Dream Theater dijadwalkan di Dream Theater mana tahun ini? Catatan baca kan? Agustus tuh. Iya. Ada pokoknya ada. Surakarta. Aku lihat artanya di Surakarta atau Surakarta. Nah itu bikin ini juga orang-orang musik pasti ini kan mention alasan. Memang dari sana tuh perkembangan bagus lah untuk musik kayak ini lah. Banyak komunitasnya banyak kayak itu, penggemarnya banyak. Rootnya bagus. Nah, aku loncat ke ini ke Kalsel lagi, ada event lagi atau ada sesuatu yang terjadi lagi kan? Setelah dari sana? Setelah dari sana ada terlibat di GGRC atau misalnya atau apa itu?
IGRC. Enggak. Dalam lain beda. Nah, Dedi masuk di mana? Dedi mulai 2016 tuh agak inilah, agak ini ya. Sebelumnya sering bantu juga Dedi kan. Oh iya, Dedi. Pas kita main di Palangka itu. 2015. Iya. Itu masih tahun-tahunnya banyak gigs. Banjarmasin, Palangka, nanti main ke Palangka tuh beberapa kali juga sudah. Kita main ke Palangka. Oh, kok informasi dulu nih guys, kawan-kawan juga. Aku sebenarnya lebih awal lihat Dedi. Lebih dulu nih aku kisah aku yang tahunnya dia cuma waktu itu dia di festival band di Tanah Laut di Plehari dia bawa nama Goro Band kan ya, Goro Band. Dan dia the best bassist loh cuy. The best bassist bawain ini Tetsuo Sakura itu apa? Cassiopeia ya? Iya. Oh di solo bass dan dia juara. Wih keren banget. Dan aku tahunya ini basis kan. Muncullah kembali di New Day Super. Oh sekarang kita gitu. Jadi aku duluan lihat Dedi duluan. Main bass kurang laku soalnya. Kita tahu nggak sih basis itu sebenarnya ketika kita tuh kalah hebat sama gitaris kita. Jadi itu tuh jadi bass. Kebanyakan basis ceritanya kayak itu. Gara-garanya. Nah itu kayak apa mulai ada yang dimasuk tuh. Palangka dulu. Palangka terus. Hellprint ya 2016. Hellprint Bandung. Ya tuh yang kenal tuh. Iya, ya pas kebetulan si Bom Iki Ridwan gitar gabung lagi. Gitar yang sebelumnya. Iya itu. Cabut kan. Ya bingung juga nyari gitaris kan. Siapa. Akhirnya kontak lah. Udah aja lah ini daripada. Itu tuh sudah zaman-zaman nongkrong ngopi-ngopi lah ya. Itu ya atmosfer kopi sudah ya mulai ya. Nah, mulai ngopi-ngopi kan. Iya, kan kita foto resminya kan gabung di Way Kopi kan. Oh iya, foto pas sudah di Way masih ada Kopi. karpetnya. Way Kopi yang dulunya hijau. Iya. Sering nongkrong ya. Akhirnya kayak pada menerima wah apa sih tawaran atau gimana sih? Ya. Ajakan itu mesti latihan lagi nyari lagi lagu-lagu. Kan. Karena itu menyimak lagu dalam tempo sesingkat-singkat. Seminggu sebelum. Karena bukan gitaris kan tapi suka main gitar. Ya, secara basic chord apa segala macamnya kan kurang lebih aja nih, tinggal menyesuaikan gitu. Tinggal menghafal part-part. Karena lumayan susah lagu. Susah lah, aku harus mengakui lagu-lagu metalcore itu susah karena ada dinamik tangan kanannya itu loh. Harus menyesuaikan dengan beat drum, kadang harus menyesuaikan itu yang susah tuh. Itu kayak main di mana di Palangka main di mana di Hellprint tuh Bandung kan itu tuh kesana tuh audisi atau kayak apa sih? Dihubungi langsung. Dihubungi. Ada yang nge-submit band kita gitu, tapi kita nggak tahu siapa ya. Iya. Oh, berarti kayak orang-orang yang tahu info itu dia ngelempar ini kayak kuesioner gitu siapa lagi mau dan mungkin New Days termasuk yang di ini lah. Itu DM ya nge-DM ya? DM dari di Hellprint-nya Instagram. nge-DM di Instagram. Oh, Instagram sudah ada lah di situ tahu itu lah. Akhirnya ya udah berembuk main pertama. Kedua. Harusnya main kedua. Harus main ketiga. Tapi belum lengkap yang 1-2 bandnya orangnya. Itu benar. Tapi kaget pas open gate. Ya pertama sepi. Kalau lihat di YouTube-nya sepi. Sarah karena di keluar situ langsung. Ada 4 panggung 4. Dan itu bersamaan semuanya main. Wah gila, kayak betul mau cek konsentrasi kan ada cek di YouTube ada 3, 4. Ada sih di YouTube ada Hellprint gitu. 1, 2, 3, 4. Ya kita saing-saingan aja main sama-sama itu main. Tapi son sama-sama kencang tuh lah. Cuma agak jauh sih posisinya. Jadi ada panggung utama, ada panggung yang aku lihat selentingan aku tuh mencari Unicam, cuma aku ada melihat selentingan yang kamu membagikan itu apa sih? ya CD ya? Ada CD, ada stiker ya. Itu aku nanti aku cari. Pendek tuh rambutnya. Lebih pendek. Kayak apa rasanya main di Hellprint? Asik. Yang ininya nih Bandung tuh besar ya komunitasnya. Jadi penikmat musik yang kayak gitu dari kecil mungkin SD, SMP kelas 1 sampai yang tua-tua itu ada semua di situ. Jadi sangat lintas umur sekali ya. Ya, hari raya lah di sana. Jadi kita main perayaan banget. Walaupun mereka nggak kenal, tetap maju karena mereka suka. Di kecil-kecil, anak-anak kecil. Kayaknya udah sudah kayak diedukasi dari rumah. Jadi bagus ininya apa? Regenerasi. Regenerasinya di sana. Tetap ada kecintaan saya.
Di sana kayak apa Jua? Dengan cara Jogja sama nginap di teman-teman. Kemarin kebetulan si akomodasi kayak apa? Dari pihak HLP nyediain ini. Oh, diakomodasikan. Nyediain apa? Tempat tinggal gitu. Kita satu penginapan sama band Makassar. Front X. Iya, ada beberapa yang dari luar juga. Itu artis ininya, gestarnya yang benar banyak. Lokal semua. Oh iyalah, lokal semua. Tapi yang gede-gede ya. Yang gede-gede. Ya, yang langganan lah biasa Burger Kill. Burger Kill ya. Koil. Oh ya, ada Kapital juga. Oh ya, ini dia. Sarah juga featuring sama ini ya. Itu berapa ya? 2011 itu. Iya, featuring Sarah Morgan. 2011 di Festive Sound. Banjarmasin. Itu pas Burger Kill kesini lah Banjarmasin. Keren. Itu prestasi. Sebenarnya kalau kita mau cari akomodasi itu lebih ke ini sebenarnya. Kita tahu kita main di event besar, ya sambil kita kasih proposal ini. Secara fisik ada proposalnya? Iya, proposal secara fisik gitu. Efektif? Ada yang ngasih? Efektif. Nanti ada subsidi untuk. Itu tuh sebenarnya cara-cara kita lagi cara dulu anak band dulu cari uang, cari apa, operasional segala macam. Sekarang itu udah jarang banget kayak gitu. Ini proposal tapi ditolak pernah. Ada yang langsung apa ini? Apa untuk itu ini Waken. Oh, iya. Karena itu kan bawa nama Banjarbaru padahal. Bagaimana Yui memberikan edukasi itu ke sumber dana, entah itu modal segala macam, mengedukasi bahwa ini bergengsi. Edukasi disampaikan di proposal gitu. Ada feedbacknya gitu kan. Iya. Jadi yang ngelirik banyak juga gitu. Cuman susah ya. Saya kalau naruh proposal dibaca, siapa sih baca? Iya benar. Apalagi gini loh, aku entah musik itu sebenarnya lagi bagus kada sih hype-nya untuk berbentuk segala macam. Karena selama ini kan kita tahu di Indonesia lah ya, olahraga itu selalu diutamakan, musik diagung-agungkan untuk yang mewakili nama apa. Nah itulah aku menyuarakan ke teman-teman yang ada kekalahan kita yang berkecimpung di seni, kayak entah itu seni pertunjukan, teater, musik itu agak kurang di lirik lah untuk dikasih something. Kecuali bawa budaya ya. Nah itu tadi makanya padahal ini hal yang ya bisa cuma bawa nama daerah. Padahal event internasional. Internasional lagi ya. Waken. Kalau yang Waken, setelah Helprit itu. Oh nah, apa lagi? Ada event besar lagi yang Waken itu. Waken itu di mana cuy? Itu di Bandung 2017 kita. Nah 17. Habis Waken, habis Helprit 2016, 2017. Tapi itu audisi sebenarnya, submit. Waken Metal Battle namanya. Jadi seluruh band metal Indonesia. Submit CD ya. Itu nanti pemenangnya dikirim ke Jerman untuk kompetisi lagi. Jadi itu kompetisi sebenarnya Waken. Oh, berarti di sana juga akan ada pertandingan lagi. Ini baru hari ini berangkat kawan-kawan dari Bali, Ludisia. Nih baru kemarin juara 1 kemarin. Juara 1 tahun yang tahap 3. Yang gelombangnya lah. Gelombang 3. 4 apa 3? Pertama Beside 2 taring. 2 taring. 3 for life. 4 berarti. 4. Tahun keempat. Kita pertama berarti lah tahun pertama. Beside waktu itu yang menang. Masuk 10 besar Day Silver. Mewakilnya dari mana? Beside dari Bandung. Bandung jualan. Ada Koil juga kemarin. Pada waktu itu 10 besar itu ada Koil, ada Beside, Natura. Banyak band-band besar. Band-band yang biasanya jadi headliner. Oke. Satu panggung sama mereka. Begitu ke sana. Vokalis ini kan ada idola juga beberapa gitu kan. Jadi kita yang foto tuh dengar lagunya gitu. Iya. Kan kita satu backstage. Jadi satu backstage. Wih, euforia juga tuh. Wah, benerkah ini? Itu panggung paling gugup. Tapi kayak mau muntah rasanya. Karena itu kompetisi ya, Bu. Jadi ada beban. Terus jurinya juri internasional. Internasional. Bukan orang kita Indonesia. Ada orang Indonesia ya. Dan ada juga ya musisi dari luar. Dari majalah metal The Metal Amerika, ini gitu-gitulah. Itu bebannya luar biasa. Terus yang backstage, mereka kan otomatis nonton ya. Melihat siapa yang mereka band metal yang sebelum kita punya band mereka sudah ya senior banget. Sudah ada. Dari beda kelas sampai satu kelas.
Wah, nah itu tadi juga berkaitan dengan itu. Aku tahunya kan di Kalsel nih, tapi sebenarnya banyak band metal yang sama dengan New Days. Tapi yang seangkatan adalah yang masih, maksudku tuh masih berproduksi, masih bikin lagu, masih manggung. Hitsika Rocket. Hitsika Rocket. Banjarmasin. Yang ini, kalau yang muda-mudanya ada yang tumbuh lah dengan lagu-lagu sekarang ramai, banyak ada lagi. Sekarang itu baru minggu kemarin Dead Face Man. Oh ya. Kalau Iman malah yang apa? Yang setelah Dio lah. Yang lebih Yang lebih band-band yang gigs. nggak baru juga sebenarnya ya, cuman produktif lah mereka. Mereka mulai bikin something lah, entah itu lagu atau video klip lah ya. Karena kan sekarang sudah mulai nyaman publikasi. Ada YouTube segala macam. acara-acara mulai banyak, kayak hampir tiap minggu ada. Tiap minggu ada. Wah, aku yang kurang ini nih referensi ini. Taunya lagu ini terus lagu kopi yang Indian yang mesti artikan folk sekarang itu juga lagi banyak digemari orang-orang lah. Iya. Lagi populer, lagi pop lagu-lagu ini. Nah, untuk ini sekarang ini ada album, ada single-single, berapa single yang pernah diciptakan? 2017 album, full album itu full like. Berapa Full. 9 lagu, 1 intro, 10 jadi. Oke. Ya itu pas album selesai kita kirim ini submit ke itu tadi ya, itu yang dibawa ya. Oke. Lagu-lagunya aku kan tahu ada Serenada apa? Sandiwara. Terus ada lagi yang di akunnya Aku Dunia dan Tumbuh-tumbuhan. Nah itu. Ya benar ya. Aku Dunia dan Tuhan. Di akunnya Bilik. Itu kan lebih awal. Di akunnya Bilik kan. Ini Bilik. Ini Humanity Disorder. Nah itu cerita apa tuh Humanity Disorder tuh? Aku nonton berapa kali tuh di grupnya, anak tahu aja padahal. Humanity Disorder itu apa tuh kisahnya tuh? Humanity Disorder tuh Apa tuh? kalau di liriknya ceritanya tentang itu sudut pandang aku, POV-nya. Aku lagi ketemu ibu-ibu, kayak lagi di medan perang ketemu ibu-ibu yang nanya di mana anakku. Ceritanya itu tentang perang sih, perang dan korbannya. Karena itu waktu dibikin waktu perang Israel. Free Palestine. Konflik Israel. Waktu itu bikin lagu itu. Yes. Aku tuh melihat beberapa band metal dengan lirik-liriknya tuh dalam-dalam, berarti nih Dalam. yang Jadi kata ini apa? Ada salah satu dai, orang-orang underground ini paling dekat dengan kematian gitu. ya itu ada yang bilang kayak gitu. Kan dari Sulaiman juga band metal. Udah ketemu sama dari Sulaiman. Iya dong. Iya yang banyak beli. Dad, nah kalau ini kayak Dad, di Desember ada apa kontribusi lagi? Apa sih maksudnya apa hal yang baru mungkin yang kamu dapatkan di NGO dibandingkan band-band sebelumnya? Jadi juga banyak punya band. Kayak perasaan nih ngambil. Gara-gara New Days Over sih sering main keluar. Dan itu hal yang menyenangkan. Ke Bandung. Ya. Itu sih. Dan gara-gara New Days Over aku pernah ke Nashville. Nashville Comic Cup. Kapan itu? Kapan? Main kah? Ada New Days 2000 berapa dan? Apa itu Launchingnya Peto Nikmat. Oh, Pento Nikmat. Iya. Bentar, Peto Nikmat apa? Band Banjar. Mereka launching album. Iya, album kita opening di Nashville. Iya. Gara-gara New Days Over. Oh ya, akhirnya kita masuk Nashville. Sebelumnya kan pernah. Sesudahnya kan pernah sama. Sekali. Oh iya. Pertama dan terakhir ya. Mabok adalah. Sama. Lumayan. Ini yang gua harapkan. Iya. Oh iya. Karena itu ngumpul lah, banyak kawan-kawan dari banyak baru tuh. Yang datang isinya ya teman-teman semua jadinya. Wih, mantap. Bukan pengunjung Nashville-nya. Malah pengunjung Mosing. Iya, karena kan pengunjung Nashville Mosing. Iya, karena kan maksudnya ini kan musik progresif biasanya. Ya apa ini metalcore kan banyak tamu yang masuk tiba-tiba keluar lagi. Iya kan? Ada. Beda aja. Yang cuma gelap gitu. Gelap dan bau asap. 2016-an itu, 2016 2017. Ada fotonya masih. Ya. Sekarang Nashville Itu sudah Desi ya? Sudah deh. Siapa itu? Nashville sekarang masih ini kada sih, maksudnya masih beroperasi kada sih? Kurang tahu ya. Aku juga pernah itu kesan 2007-an udah lawas banget. Baru asik tempatnya kalau apa? Soundnya juga enak pada. Iya, soundnya. Wih, itu kayaknya pertama kali rock-rockan masuk ke dalam 2016 kayaknya lah. Metal-metal masuk ke dalam pop kayaknya. 2016. Jadi setelah Hellbreed lah. Setelah itu foto yang keren pas kita setelah main tuh.
yang belakangnya banyak. Iya. Asik. Wih, ini pengalaman biasa sih di dalam Indo ruangan pub itu. Ya 2015 kan Sarah yang ini featuring Captain Jack kan. Oh iya. Sarah sih yang banyak kemana-mana. Sarah sudah kita sama Burger Kills, terus Captain Jack juga. Captain Jack Ya, Jogja. Kupu-kupu baja. Itu konser Kupu-kupu Baja judulnya. Mereka itu bikin konser. Kupu-kupu Baja itu kan tentang wanita ya, ceritanya di lagu itu. Terus mereka itu bikin konser yang konsepnya kolaborasi sama cewek-cewek. Jadi ada vokalis metal cewek, vokalis gitaris. Ada penari, ada penyanyi jazz, ada pemain saksofon, terus main harpa. Yang itu bukan harpa yang ada ininya. Cello ya. Yang kayak piano ada akordeon. Jadi lagu-lagu Captain Jack itu dibikin aransemennya, ada yang penari Jawa. Jadi ada. Wih, bagus tampilannya gitu ya. Konser. Mas sudah di take down sudah di seribuan. Cuman kan Captain Jack bubar, jadi sudah di take down videonya. Iya kan. Sayangnya lah. Lagunya kan keren-keren ya. Iya. Jadi Zima sekarang. Zima Indonesia. Jadi itu dikasih satu lagu. Satu lagu yang diisi ada screamnya gitu. Sarah part mana yang scream gitu. Versinya dan dibikin ini yang memainkan ini nih cewek semua. Cewek semua yang featuringnya. Berkolaborasi. Sama drummer cilik ya. Oh, ada drummer cilik, saudara Amerika dia. Tiap lagu beda-beda cewek. Tiap lagu beda-beda ceweknya. Kalau kurang talent padahal gitu di Indonesia ini ya lo macam-macam bisa. Tapi kan ada lagi dokumentasi soal itu. Di foto ya. Enggak pribadi. Video ada video. Enggak ada video pribadi. Enggak ada. Yang rajin dokumentasi itu Iyu sebenarnya. Iya. Dokumentasi arsipkan. Ya, bisa rusak. Oh ya, era artis lah. Iya. Belum sempat upload ya lo, belum sempat terunggah ke. Karena kan yang punya HP canggih dulu tuh Iyu. Oh iya, pelopor HP canggih. Oh ini fotonya aja sih. 1.000 penonton kalau nggak salah itu. UGM tuh. Ramainya nih era itu ya. Iya betul. Bertemu di Mei. Ya, 2005. Nama acaranya bertemu di Mei. Nice. Nah sekarang kayak Pak, wah langsung loncat aja aku nih. Sekarang kayak Pak, atmosfer penonton waktu Indio main, apakah terus akan berkembang lagi? Menurut kamu nggak ya Pak? Masih ramai kemarin terakhir yang di Muram itu. Asik. Wah seneng ya. Yeah. Wah lama gak manggung. Lihat yang atmosfernya. Yang aku lihat sih, kalau dulu kita main, yang nonton kita kenal tahu karena tiap gigs mereka datang. Yang terakhir setelah 2 tahun nggak main ya, kemarin main gitu, banyak yang baru. Jadi dan mereka pun sampai kayak mereka ada yang baru tahu band New Days Over nih. Gitu ya. Jadi itu tuh aku kan sering kan reguleran di kafe, mungkin ada yang pernah nonton. Kasara selamat ulang tahun itu pas kebetulan beberapa hari sebelum ulang tahun, selamat ulang tahun. Aku kemarin nonton Kak aja, tapi baru sekali lihat. Jadi banyak yang muda-muda ini nggak tahu sama New Days Over, saking New Days Over jarang manggung. Iya. Sama. Jarang manggung. Nice lah. Aduh nih. Kalau dulu kan New Days Over, udah maju semua, udah tahu lagu. Nih New Days Over. Berdiri. Kayak nunggu dulu apa? Ini band apa gitu. Nunggu dulu. Banyak yang berdiri banyak. Kayak baru tahu. Apa yang dirasakan Joy dalam Indonesia? Maksudnya dalam bermusik kamu tuh apa yang kamu rasakan? Apa sih? Pelampiasan atau? Pelampiasan enggak juga. Apa ya? Jadi lebih ke keluarga baru lah gitu lah di ini apa di part of my life itu kan. Ya. Tumbuhan besar di gitu. Cerak dan mengeluh. Siapa yang mendominasi menulis lirik di lirik aku semua. Sarah. Iya. Dari mana inspirasinya, Sarah? Kejadian yang lagi aja. Jadi masing-masing lagu tuh ada pada saat aku bikin tuh lagi apa momentumnya lah ya sama kayak Humanity Disorder itu kan lagi pas naik tagar Free Palestine. Oh iya. Waktu itu bikin lah perang itu
korbannya kan yang kasihan gitu. Iya. Nggak ada yang menang dalam perang, gitu-gitu lah ceritanya. Menyuarakan stop war lah. Habis itu kalau yang ini aku manusia dan Tuhan. Aku dunia dan Tuhan itu tentang ketuhanan lah. Itu tauhid banget loh. Itu nggak ada sebenarnya itu kan universal aja ya, nggak ada tema tentang itu gitu, nggak cuman itu pada saat itu pengen bikin lagu bahasa Indonesia aja. Setelah sebelumnya beberapa lagu sebelumnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Banyak bahasa Inggris lah. Ini tips ke kawan-kawan yang memang akan ke metalcore mendengarnya atau mulai mendengar metalcore atau heavy metal segala macam, pakai headset lah supaya jelas. Supaya jelas dia bilangnya apa, aku tuh dengar jelas kok. Jelas banget scream itu. Cuma kan banyak juga pendengar awam yang aduh nyanyi apa sih teriak-teriak gitu kan, padahal itu jelas loh. Udah hal serius lah mendengarkan mereka gitu loh. Keren. Itu lucu waktu pernah interview di TVRI Banjarmasin. Jadi kan ada ininya, ada Duta TV apa TVRI? Duta TV. Lama ditayangkan atau kayak apa? Itu awal-awal ya. Awal-awal lah. Mungkin masih orang awam nggak ngerti. Dan media belum sebanyak sekarang kan waktu itu. Dan yang nonton kan ini apa ibu-ibu. Ya betul. Jadi ada ini interaksi MC sama menerima telepon. Jadi ibu-ibu. Apa sih? Jangan band yang kayak gini lah, Jar. Jangan musiknya jangan yang kayak gini. Kalian sayang Jar bikin band-band kayak ST12. Terus di telepon dan live. Interaktif. Astaga, dan semua mendengar itu. Iya. Itu pas pakai piercing gede kan. Itu yang kayak giwang ganal itu. Buat ibu yang ngomong itu telepon, lihat kami sekarang. Iya, coba lah. Ibu halus buat telinga. Jangan kan ibu itulah kayak kuitan di rumah lagi bingung. Orang tua di rumah kan? Iya. Apa sih lagunya? Aku tidak bertanya gitu karena aku tahu tuh ini hampir semua banyak yang tidak didukung orang tua sebenarnya. Ya kan? Ya aku aja beli gitar nyuri uang. Oh, astaga. Iya, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh orang tua nih, lagunya kayak gitu juga kan gitu. Jadi orang tua itu mama sih biasa, papa tuh kita tuh kan helm ya, stiker-stiker. Sering ikut di stiker-stiker. Itu udah kayak jualan anak gigs banget ya. Ini cewek-cewek ya gitu mungkin lah. Sama papa tuh, papa buang ini helmnya ini, jangan boleh pergi lagi. Apa gitu-gitu. Sampai ketika masuk LLX Indie Fest 2009. Ya itu 2009. 2009. Videonya di YouTube, video kita di YouTube, video apa segala macam. Event besar main di Surabaya kan itu. Ada kebanggaan. Dilaporkan ke papa. Papa nggak pernah lapor sih kalau main, nggak pernah lapor. Oh kan pernah kepada juga. Terus papa tahu aja sendiri, mungkin dari teman-temannya atau gimana. Jadi tiap ada tamu yang datang, temennya ini loh Sarah, ini dibukakan YouTube. Itulah bentuk malah jadi dibanggakan. Akhirnya ini loh Sarah, sampai sekarang. Kalau ada keluarganya datang atau dari kalau lebaran ada yang datang, Sarahnya nggak ada di situ, kitanya nggak ada di situ, tapi diputarkan ini loh Sarah. Ini ada artis nih gitu. Tapi sudah klip yang terbaru loh yang dilihat kan lo. Iya sudah yang. Kada tahu ya. Ada video klip yang baru. Ada yang lawas lah ya. Oke, akhirnya itu jadi kebanggaan kepala orang tuh. Tapi akhirnya mendukung. Akhirnya sebagai ya support lah ya. Lagian udah dewasa juga. Sampai sekarang. Dan nggak pernah minta duit untuk itu, untuk pergi nggak pernah. Ya paham, karena tidak akan dikasih juga. Jadi kok bisa ya? Bukan hal yang mereka senangi, kayak maksudnya kayak gitu. Enggak berusaha untuk tidak membebani. Iya, biar tak usahain. Ada aja dulu. Kayak biar gimana kalau tahu gitu. Biar apa kalau tahu ya. Tahu aja pergi ke Bandung, ke Jakarta, kemana, ke Jogja. Tapi enggak pernah. Iya udah kata kalau dilarang lagi intinya lah, tidak bisa dilarang lagi udah kan. Iya, enggak dilarang. Tapi bisa aja lah mereka nih pergi lah. Hidup aja buatnya nih. Hidup aja masalahnya aja nih. Bisa. Ya lagi Sandy pas di bandara. Kenapa sih? Yuy, jagain Sandy. Kalau yang ngerokok nanti cewek aja selingkuh. Kayak begitu aja. Kan perasaan ya udah metal ya udah ngerokok biasa aja udah gitu lah. Tapi nya dilarang. Di tangan. Kalau Yui seorang kan Yui sampai sekarang ini ya kurang terima ya. Masing-masing enggak diterima. Poin sih, hampir kamu ngasihkan. Malah disuruh ambil lah. Udah berat juga ya lah era-era kita. Apalagi pas almarhum masih hidup kemarin.
Kan gitar ditaruh di samping ini, samping meja makan. Tidak dipertontonkan lah gitar itu ya, Pak. Jadi pas lagi makan, habis makan duduk lihat gitar. Kubakar aja gitar. Sangkal. Itu hal-hal yang ya memang mereka tidak menemui bagaimana kalian di luar ya lo, karena tahu apa yang terjadi, sudah sampai mana perjalanannya kan. Itu sekarang ya lumayan. Tapi mungkin karena ini ya musik yang kayak gitu kan Cenderung ke orang tua tuh taunya satanik, orang negatif. Kalau Ya stereotip banget itu. kalau orang tua bukan yang satanik kayak begajulan, soalnya temennya siapa itu minum-minum apa narkoba gitu Iya, gitu. identik dengan hal-hal seperti Tapi itu. lama-lama kalau latihan dijemput, manggung apa dijemput, terus kayak entah bagaimana aku kenal orang tua kenal dan kebetulan di Zoper nih apa kayak keluarga kan, jadi dan semuanya tuh dari keluarga yang baik-baik. Iya, yang maksudnya ditelusuri nih. Oh, baik. Jelas. Jadi tahu. Orang tuanya apa gitu. tahu. Kerjaan mereka juga apa gitu. Iya, mereka pikir datang dari planet mana. Iya. Ya, normal aja padahal. Cuma Ya, memang ya, musiknya. mereka ternyata memang orang yang baik-baik aja semuanya gitu. Mukanya baik-baik. Mukanya baik-baik aja ya lo. Yang positif-positif aja semuanya gitu. aja ya. Karena kan bermusik pun juga tidak bisa selalu disandingkan dengan bagaimana pergaulan, walaupun stereotipnya kayak itu, wah pergaulan pasti anu nih, bahaya nih Pak. Tapi kedewasaan kayaknya membentuk Iya, hal betul. itu lah. jadi PMA. Betul. Sekarang mental attitude. Oh sampai sekarang dia tuh rules-rulesnya. Dio, mantan personil Dio, keluarganya, istrinya, anaknya, tuh kalau puasa tuh bukber. Buka Wih, keren. Jadi kayak Kerunya. semi reuni lah. Jadi Tahun memang tuh jadi acara tahunan. sebuah anu sampai ke kru-krunya, fotografer, siapa pokoknya yang mau ikut. Ya pokoknya yang terlibat di Dio. Selalu. Oh ada pernah postingan di Ramadan kemarin tuh. Nah. Kok sebanyak ini coba nih? Iya, Itu beberapa pemain Ya lawannya. istrinya dan anaknya, Ah, mantan Dari personil belum yang beristri dulu. sampai beristri. Iya. Tapi ini belum kebagian lagi yang Oh ini kelas tahun depan. Oh ya cuy, depan. jadi ini cuy sih ini adalah pengantin anyar, reviewnya itu aja beberapa waktu lah. Iya, wah pamer ya, wah pamer dia. Anda pamer dengan sudah 9 tahun. Tapi selamat lah ya kongresnya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Dan dia last yang paling terakhir ya. Terakhir, soalnya terakhir. Tutup. Nutup. Oke. Ke depan Indio akan bikin apa? Lagu pasti ya. Sebenarnya iya, kayak Materi sudah ada. materi gitu. ada beberapa. Kalau aku sih pengen punya album baru yang karena album yang lama itu full bukan Dedi, nggak ada Dedi. Oh iya kan? Ya itu kan publisher dulu. Yang recordingnya? Iya. Iya kan? Oh Ya, oke. jadi itu lagu taste-nya yang bikin lagu kan rata-rata drummer kita Sandy. Taste-nya Taste Sandy. Jadi pengennya album yang selanjutnya ada Campuran tes ada Dedi. campuran Yes. musiknya Dedi nih Ya, kayak ya, gitu. ya. Jadi Sama ngulik lebih aja. dewasa, pengen lebih megah, pengen lebih dewasa. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Targetnya ya. kan itu kan. Targetnya itu tapi belum tahu. Realisasinya belum Kapan? tahu. Waktu belum tahu juga apakah harus tahun 2023 nih kata juga. Berarti flow kita. Ngalir aja. Ngalir. Karena kendalanya banyak lah. Kendalanya waktu sih. Waktu. Iya. Susah. Karena kita Manajemen waktu. dua orang ini kan di luar kota. Oh iya, apa ya personil lainnya ya. Satu Batu Legend, satu lagi di mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Tahu aja lah. Dan sudah berkeluarga kan. Iya, banyak hal yang prioritas juga. Bagi waktu ini. Satu bisa, satu yang belum bisa. Paling bisa nanti di minimal manajemen waktunya pas Sandy pindah lagi. Ya. Wah, mudah-mudahan itu Kondisikan lah. Kondisikan. Dan kamu selain di Indio main di mana ada lagi? Band? Reguleran. Iya, ada di luar. Kan payuran. Sesuai request aja biasanya Mas Dan yang main aja. Ya. Karena Dedi ini juga biasanya ini main-main di acara-acara apa sih kayak prayer gitu lah. Wedding apa. Ada lah, tapi kan banyak. Kan? Perayaan patah hati kan ada. Oh ya, info juga gini, Dedi juga seorang dosen kan? Ya. Dosen di Uniska. Jadi pokok tolonglah orang-orang yang melihat musik-musik metalcore. Basicnya mereka ini bagus-bagus di bidang pendidikan apa tuh bagus. Aku tuh mau meruntuhkan stereotip itu gitu. Ini dia idola kaum Hawa sebenarnya. Padanya. Sekarang tidak. Idola kaum Hawa. Tapi banyak mahasiswa. masih banyak yang nonton lah. Biasanya kalau Dedi kan pasti Cium tangan biasanya. oh iya. Terkabarkan loh, tersiar lah kabar itu ketika mau manggung. Ada.
Komen-komen YouTube ya itu dosenku ya. Bangga. Waduh, bisi dosen kayak Dedi ini. Ya, baiklah itu. Tapi kayaknya Dedi tetap galak kalau di kampus deh. Ya, aman aja masih aman. Ada ngajar apa sih? Ada pembedaan itu. Bidang informatika. Informatika. Nah, jadi teman-teman yang baru mau masuk kuliah nih, ya di Diska aja lah ketemu sama dosen ini saat ini. Waduh, promo kampus. Ketua yayasannya sampai akademik mengganggu band. Nah itu tuh kata-kata yang aku inget waktu di Hellprint. Det, kamu kadang ngajar kan, Det? Jangan sampai lah. Artinya ini pekerjaan mengganggu band. Iya, bandnya harus 01 nih lo. Itu istilah kami di teater dulu gitu tuh. Jangan sampai di teater mengganggu kuliah. Tuh dulu. Maksudnya bisa-bisa lah membagi waktu. Iya, adanya mau pintar-pintar lah ya. Gampang itu ya. Katanya itu gampang. easy. Toh jadi dosen maksudnya itu. Maksudnya ya yang lain ya jangan pesimis lah soal bermain musik ini. Kalau memang tetap bisa bermain sampai dewasa, sampai punya keluarga, sampai anak, udah tetap main. Sekarang ini buktinya sampai berkeluarga, punya anak 2. Iya, atau tetap baik-baik aja, maksudnya tetap terpublish dengan baik. Ada panggungnya loh. Aku tuh agak miris kayak ini cuy. Generasi sekarang tuh kayak kok tidak melek dengan anak band, kayak tidak bermusik lagi. SD SMP sekarang jarang nih. Iya. Dulu kan perpisahan pasti ada gigs kan. Ada band sekolahnya tuh ada ininya ekstrakurikuler ya. Band gitu. Oh iya. Itu yang sempat aku obrolin sama Aris kan, Aris Iya, Aris juga generasi itu. Jadi kita mau ngejar ini apa yang anak-anak SMA gitu. Jadi sempat sebelum Covid kemarin mau nargetin SMA itu buat memancing trigger supaya mereka tuh bikin band. Sudah ada apa rencananya? Ada planningnya kemarin kayaknya perlu ini deh, kayak gimana ya? Kita kan nggak bisa ngandelin orang lain nih. Kayaknya dari kita seorang deh yang mau lah itu atau tapi itu perlu modal. Iya betul. Jadi edukasi dulu lah kayak gitu. Karena kan sekarang RR Mobile Legends sedang menghantui di setiap tongkrongan. Malah jadi ini kan jadi ekstrakurikuler juga di sekolah. Iya sih. Jadi mata pelajaran. Apa Mobile Legends? Kayak di SMA Gips kan. Masa itu jadi ini. Itu tuh apa? Jadi e-sport. Iya, e-sport memang ada cabangnya sih, iya benar. Berarti diarahkan ya mereka ini lah. Iya. Tidak salah juga, maksudnya tidak negatif juga. Cuma kita kan perlu orang-orang yang tetap bermusik tuh lah, maksudnya. Generasi ini udah mulai tergerus gitu. Sayang juga. Nah itu juga lah maksud aku mengundang teman-teman ini gitu loh. Padahal dulu pensi ya, tiap sekolah pasti punya. Iya, pasti ada pensi. Anjay, SMA 3 tuh yang sering berapa tahun SMA 3. Festivalan parade. Sekarang paling kalau ada akustik ya. Akustik. Sekarang eranya akustik kan. Apalah gue akustiknya aduh nangis. Waduh lagunya menangis terus loh. Oke, nah dari Yui apa Yui yang kami inginkan lagi dari Indio nih yang sudah sejauh ini? Aku pikir ini sudah lumayan inilah ya, sudah lumayan kans lah ya. 2015 lah tahun ini, tahun ke-15 tahun. Ada perayaan anniversary kapan? November. Perayaan anniversary ada? Akan ada? Ada deh kayaknya. Nggak ada sih. Paling perayaan anniversary-nya misalnya sempat bikin lagu. Oh iya. Publish lagu gitu kan, publish video atau publish merchandise kan bisa. Iya nih. Oh iya, aku publish merchandise sekarang. Kalau baju memang lama tidak produksi lah. Itu kalau kawan-kawan hendak itu kemana biasanya? Apakah di akunnya ke UC biasanya kontaknya? Jadi itu kalau ada merchandise-nya. Mudah-mudahan kita produksi lagi lah. Selalu produksi. Kalau ada yang ini. Nah ini aku harus berterima kasih ke Indio karena sudah dikasih satu topi. Walaupun aku jarang topi, tapi ada teman-teman yang suka dengan ajang. Thank you lah ya. Thank you. Plus lah ini. Plus top. Dari Sloper. Sarah akan apa lagi? Sehari-hari Sarah juga nyanyi ya? Reguler ya. Jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, sudah umur berapa? 3 tahun. Sedang seperti gasing. Sama ada bisnis sore ini blast cake. Oh iya, baker. Ya kalau ini kan Polos mau anniversary kan bisa kontak sama. Oh bisa. Langsung kita ngomong sana. Akunnya ada.
Jadi apa terima pesanan? Terima pesanan kue. Iya. Bagus. Oke. Jadi tetap ngajar. Nah, teman yang berdua si ini dan si ya kerja. Iya ya, karena memang sudah bekerja di wilayahnya, pindah sekarang lah. Iya sih, jadi agak jauh lah. Jauh. Paling nongkrong tiap minggu itu pun kalau ini ya. Mereka sih yang sering nongkrong. Iya. Nah ini aku beban juga, aku nih kayak ngebayar hutang apa janjiku dulu, karena aku dulu tuh janji pengen itu tahun berapa sih ya? Aduh tahun berapa itu sebelum covid. Iya. Sebelum covid aku tuh udah ketemu di Sorongin kan berdua, udah sambat aja lagi gimana kayak itu kan. Aku tuh nulis profil NGO kayak itu nah. Tapi kada pernah kesampaian karena karena sekarang pembaca menurun benar. Angka pembaca tuh sekarang menurun sekali. Membaca teks apa segala macam. Ternyata aku bikin ini. Nah, ini kayak penebusan janjiku dulu lah. Ya udah aku bikin, kita ngobrol aja lah udah, kita jadi video ada pengarsipan yang bagus lah ya biasa. Siapa tahu yang lain bisa nonton. Oh tahu ternyata Indio dulunya kayak gitu kan, itu lah. Prestasinya sudah sampai sekarang kayak gitu. Jadi apalagi yang diharapkan di Indio? Jadi ini aja album lah. Oh yang jelas sih kamu harus terlibat di lagu baru dulu lah. Menyelesaikan materi yang ada. Belum apa lah, belum latihan pun belum ada lah pakai lagu. Masih aku pengen tur bang sebenarnya tur lagi gitu. Iya. Tapi jalan-jalan kayaknya lagi lah. Pernah sampai ke ini daerah Sumatera? Belum. Jawa dulu lah. Lumayan sih Sumatera 2 kali pesawat transit. Banyak tawaran udah dari kawan-kawan di Jawa. Kalau mau tur katanya kontak aja. Sampai sih ditawarin Makassar. Ini apa? Sidoarjo sama Malang kan. Yang Makassar tuh gimana ya? Sini siapa sih kawan-kawan Karat kan? Karat Malang. Nawarin kalau misalnya mau main kesini katanya. Iya. Wah itu udah dikit tuh ya lah. Kan itu ketemu di Palangka. Nah, ketemunya di Palangka. Nah, pas mereka lagi tur Borneo. Oh ya dari sana pun boleh tur juga kesini lah. Bikin sesuatu juga. Jadi kenal akhirnya karena satu event gitu. Oke, tepuk tangan dulu lah buat mereka. Biar lumayan ini ada satu. Apalagi ya. Aku tadi ada menyinggung apa lah, lagi. Apa yang belum kusentuh? Mungkin ada yang akan Ikem sampaikan. Bikin video klip belum ada. Ada lagu yang belum jadi video klipnya? Banyak. Cuman kayaknya udah nggak ada lagi. Yang move on yang baru aja dah ya. Move yang baru. Bani Sarah kemarin kan lagu selesai langsung bareng sama videonya Sarah. Tapi harus 2-3 lagu dulu lah. 2-3 lagu ada. Di video klip. Menyelesaikan. Oke, friend, kita sampai ke segmen terakhir, harus terakhir juga sih menjelang puas lah. Ini ada namanya obrolan kita. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di sini yang mesti dijawab jujur oleh kalian. Gitu loh. Nggak aneh ya pertanyaannya ya? Semoga, karena ini edisinya pertemanan. Juli. Ini segera habis nih. Jadi setelah ini akan aku bungkus lah, kita cari kartu yang lain. Banyak orang sudah keluar gitu di kawanan. Jadi ini las-lasnya lah, sisa-sisanya. Oke, aku akan cabut masing-masing 2 pertanyaan. Satu pertanyaan aja. 1 pertanyaan aja. 3 kartu. Jadi nanti dijawab saja lah, silakan diambil. Ambil berapa nih? 1 aja. Oh, you did. Udah julung ke aku aja, aku yang baca. Sudah tahu. Oke. Jika X. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan untuk Iyo deh ya. Iyo aja dulu lah pertama. Aku tahu jadi bang dulu. Paling pasti ada bang dulu. Yang anu dulu. Oke, Yois. Ini aku random lagi. Tadi kan aku random lagi. Oh, random lagi. Pertanyaannya adalah, siapa teman kamu yang gak mau ngalah dan pengen menang sendiri? Temannya ini dalam artian apa dulu di band gitu lah? Terserah, coba gitu. Siapa? Ada yang kalau di band kerja apa ya? Jual aja 1 orang. Sandy banget sama. Termasuk kru kan ya? Susah kamu. Kan ini maksudnya pertanyaan Ada.
Ada yang kadang mau ngalah, Ada ya, entah jadi- tuh teman tongkrongan kah atau teman. Dia sering bantuin kru lo. Dia sering itu edisional. bisa marahin MC, bisa marahin Macam-macam. kru panggung. Oh ya, tapi dalam rangka membela. Iya. Iya. Bagus tuh. Bagus. Kita perlu teman-teman orang-orang yang lokal kayak itu tuh Mamen. yang loyal gitu. Man. Oke, itu jawabannya ya. Oke, next untuk Sarah. Teman. Temon hasil. Makasih ya. Wah, itu harus diganti itu. Karena nggak relate dengan Iya. yang sekarang. iya. Urusan pacaran Terus nggak udah masuk berumah dong. tangga. Urusan pacaran. Pacaran setelah nikah. Tahi ya Sarah. Ada akhirnya itu. Cabut lagi ya Sarah. Beli bulu tangkis. Apa Sarah juga Karena pertemuan ya Sarah. pertemuannya singkat. Masa sama-sama. Ini yang tinggal dulu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah pernah nggak berkelahi karena alasan apa? Kamu soal dulu nakal nggak sih? enggak. Nggak termasuk yang tomboy gitu katanya. Pengalahian katanya. Enggak. Berarti anak baik-baik sejak sekolah. Lurus-lurus aja lah. SMP 1-nya baru, SMA 1-nya baru. Oh, ya enggak. Saya mah Padang. Apa aja. Pernah apa kayak gitu berkelahi? Salah apa nih? Entah pas kuliah mungkin atau di Endio. Endio bisa tahu itu pernah ada konflik konflik. Konflik itu pasti. antar Kita band. kita konflik apa kita? Ini masalah lagu ya Rancap. Konflik ini aja kayak janjian waktu ya. Oh, Biasa. aku sudah berdua jam sejam ini sudah hanya aja datang gitu katanya lah. Oh, Sandi ini. Bang, gitu. Iya, Gitu-gitu aja sih. Itu Ya, ya, kelahi untung aja lah. Aku tipe ini menjauhi masalah. Oh. Jadi lebih kayak Oh, yang menghindari konflik. Nah, ini kawan jangan bersoal nih. Udah Jauh. tuangan aja gitu udah. Gitu lah. Ternyata Bang semua personilnya kayak itu kalau kuliah. Tapi ini ya apa ya nyikapinya ya santai aja. Tidak pernah sih konflik yang No hard feeling itu lah. Karena kalau sama band pun kadang itu menjadi ya itu hal yang lumrah, aku pikir Iya. wajar. Kalau kerja itu ya kadang Iya, karena dinamikanya karena perselisihan paham kadang diperlukan Perlu. untuk diskusi, musyawarah entah itu lima kepala ya. Iya, beda-beda pemikiran. kalau masalah kan pernah ya. Tapi kalau membahas kayak apa ya? Ini misalkan kayak Lutfi nih ke Batu Licin nih kayak apa gitu ya. Nah paling bahas-bahas kayak itu kita lah. Siapa nih jadinya nih? Nah, Ya. Ini siapa usul? sungguh membosankan ya hidupku ya berarti. Ya. Iya tadi kayak lulus aja gitu kan. Ini siapa usul? Gak pernah berantem. Terakhir berantem SD. Berantem paling sama adek. Iya berantem di rumah ya. Yang bisik-bisik yang ala-ala itulah. Kamu dia pakai tas kok. Oh, Eh, itu kan itu. Oh, karena selisihnya kan jauh lawan adek. Iya, 3 tahun. Oh ya, jadi masih Iya, barang dia masih barangku juga pun kayak itu lah kan. Masih kalau berakut barang. Gak pernah bener. Oke. Berbisik. Oke, nice. Lumayan lah ya, lumayan lah. Nah, untuk Dedi Rosyadi, ya lah. Iya. Jika dilihat dari kehidupan kamu sekarang, itulah kira-kira bakal jadi apa kamu ketika nanti tua? Jadi apa lah? Jadi aku adalah Tuhan. Apakah tetap dengan profesi atau pekerjaan yang sekarang kamu jalani tetap? Ya itu pasti lah. Itu pasti. Itu pasti. Itu ada waktu pensiunnya kan sih? Ada kalau Waktu pensiun itu ada. Masa aktifnya ada. Kalau bermusik sampai kapan? Berindio dengan indio? Apa? Sampai Udah, lelah. apa? Jalan aja lah. Sampai Selama lelah. masih bisa. Karena Dio ini di bandnya nggak ada tuntutan antara satu dan lain. Kan ada mungkin band yang kita harus ini sih, tahun ini harus ini tahun ini. Kalau di Dio nggak ada, jadi aku nggak bisa, ya udah nggak bisa. Ya, kan, Santai. Nggak pernah. memaksakan Ya di beberapa event tuh malah pernah ya lah kayak Sarah sibuk kita tolak. Oh ya kayak itu aja udah, bukan berupaya untuk mencari yang lain karena Sarah ikonik sih. Ya Ada ya pernah Ada kan? beberapa kali. Kalau Itu waktu hamil momen gede, nggak bisa. penting kan Oh, itu kita kan nggak diapa-apain, Nah, malah. itu Sarah udah nggak bisa diapa-apain kan. Iya. Kalau ada tawaran ya kontak. kalau taman pun Udah. kita diskusikan dulu. Ya ini musyawarahkan lah ya sesama. Semua harus dimusyawarahkan. Dan harus dipadahi dulu. Apalagi kalau- nilai Sarah nih yang main. Acaranya cukup besar, biasanya kan sayang kan. Biasanya ada Gimana? beberapa kali. Kayak yang di Palangka aja kemarin Layar yang sama. terakhir itu kan yang waktu sama bareng turnya karat itu si Indra kan yang Indra dari Blem, Banjar. Oh yang cowok. Cowok. Ya. kebetulan si Indra pas itu lagi di Palangka Iya, di kerja Palangka. juga. Dengan genre scream. Dan Iya, memang vokalis. Dan memang vokalis. Dan memang vokalis. Oh nongkrong juga. Oh iya bukan sekadar yang. Iya. Ini bagus. Jadi bandnya tidak ada Iya sih.
tidak berat gitu. Jadi santai. Tapi kalau target ada pasti ada. Misalnya tapi nggak ada batas waktunya itu loh. Oke, lebih fleksibel. Tidak di deadline. Tidak di deadline. Ya, aku malas tuh yang deadline kayak gitu. Kalau bisa kita ini gitu. Santai itu. Ya udah. Banding nggak ada yang penting ada ide yang terlempar, silakan kita pikirkan masing-masing kapan-kapannya nanti. Ada harus. Kayaknya ada lagu udah ada beberapa, udah ada materi mentahnya. Sarah lirik itu kayaknya dari sebelum pandemi Sarah liriknya bikin Sarah lirik sampai sekarang belum jadi. Sampai apa? File MP3-nya tuh minta ulang. Rupanya sudah pulang ya. Iya, dikirim semuanya sudah terdelete. Kirim lagi soalnya HP-nya rusak. Oh ya, nanti bisa kirim email aja. Email. Nah, itulah pentingnya. Sekarang kayaknya kita harus ngupload sesuatu kemana itu Cloud penting. Cloud kan penting banget karena suatu kita harus tahu nih alatnya kan. Tapi sudah register belum? Drive Google Drive kemarin lihat di Twitter masih unregistered. conteng ya. Dia sudah mengurus itulah. Waduh nih, Kominfo tolong ya. Kita pekerja industri kreatif ini sangat tergantungan dengan hal seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Tepuk tangan saya lagi. Terima kasih. Obrolannya lumayan menyenangkan. Have fun. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk Indio ya. Nanti ke depannya bisa jadi arsip yang baik. Jadi sejarah yang bagus lah untuk ya kita di Kalimantan Selatan gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai, sampai habis. Sampai ketemu di next kita. Jangan lupa juga follow beberapa akun Polres Kalimantan. Ada Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, web. Ya inilah, ini nanti disediakan lah. Dan juga jangan lupa kunjungi websitenya Polres Kalimantan kita, portal berita. Dan ini kawan-kawan juga yang patut untuk kita publish karena mereka prestasi gitu. Begitu, segitu dulu. Saya pamit. Saya Ananda Perdana Anwar. Saya Dedi. Saya Yuizia. Saya Sarah dari Judai Sabar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now I gotta say goodbye.